perempuan itu tidak punya otoritas atas ketubuhannya. Jadi ketika dia sudah sudah menikah atau kemudian dia belum menikah aja, tubuhnya itu seperti bukan miliknya. Terkadang kalau di Indonesia nih, di Aceh sendiri gitu ya, lucu dengan banyak fenomena sebenarnya. Hal-hal kecil pun terkadang yang saya sayangkan perempuan sendiri patriarki di situ. Dan kemudian perempuan juga sering ditanya kayak bisa masak enggak, besok kerja di mana gitu. Sedangkan laki-laki cuma ditanya kerja di mana gitu, tapi jarang ya ditanya bisa masak enggak gitu. Peran perempuan di balik kesibukan peran domestiknya sampai-sampai dia tidak bisa mengurus kesehatan mental dia sendiri ya. Poinnya di situ. Terima kasih sudah menonton. Ada 2 film ya, bercerita tentang sama-sama perempuan ya. Di film pertama kita akan memperhatikan ruang publik dan kerentanan-kerentanan yang ada di sana gitu. Tadi kalau teman-teman tangkap adegan per adegan ya, Nurul pemeran utamanya itu diangkut meski dia berhijab ya, diganggu juga gitu, diangkut gitu. Diganggu, nge-freeze, terus segera minta turun gitu. Tapi kerentanannya nggak berakhir di situ. Ketika ada kebutuhan biologis ya, dia ingin buang air kecil. Sayangnya juga tempat yang ada di sekitarnya cuma gereja ya, dan akhirnya dia meski sungkan gitu minta izin untuk masuk ke gereja, dan kemudian ada halusinasi di situ karena suasana di konteks film itu sedang maraknya penumpasan teroris gitu. Dan di sepanjang film mungkin kita terpicu ya, seolah-olah itu nyata gitu, dialami gitu, dan Nurul berada dalam kerentanan yang hampir tamat lah gitu ya. Tapi ternyata ketika dia buka pintu itu semua halusinasi itu. Jadi ada semacam prasangka yang berlapis gitu. Nurul menyangka bahwa orang-orang di luarnya menyangka dia teroris gitu. Ada prasangka yang berlapis-lapis di situ, dan itu sebenarnya kerentanan yang ada di perempuan gitu ya. Dan itu cukup representatif untuk menjelaskan itu. Sementara di film kedua tetap bicara tentang ruang, tapi spesifik ya, bicara tentang masjid gitu. Dan berbeda dengan ruang publik yang penuh tekanan di film pertama. Di film kedua kita sengaja memilih ruang di mana awalnya kita mungkin mengasumsikan itu didominasi laki-laki gitu, tapi ternyata perempuan merawat kasih di sana. Dia membersihkan, memasak, dan itu berlangsung bertahun-tahun gitu. Dan itu yang terjadi pada Bu Ipah gitu ya. Dia merawat masjid itu, memberdayakan orang-orang yang ada di sana, memberi makan gitu. Dan di akhir kita akan melihat bagaimana kesaksian anaknya sendiri tentang ibunya selama bertahun-tahun ya, bahwa ibunya melakukan itu semua berlelah-lelah, tapi sayang dengan masjid, sayang dengan komunitas masyarakat yang ada di sana gitu. Selebihnya nanti komentar dari kawan-kawan tentang 2 film ini saya pasti butuh gitu, tapi saya akan persilahkan kepada Nanda Herlita, pembicara kita, untuk hadir ke depan. Silakan Nanda. Dia awal sebelah mana terserah. Oke. Mungkin tanggapan dulu sih Nanda ya. Ini ada 2 film ya. Mungkin saya nggak tahu juga nih, apakah Nanda mungkin sebelumnya udah pernah menonton gitu kan, atau ini pertama kali gitu. Ada 2 kerentanan, berlapis-lapis kerentanan di sini ya. Jadi kan mungkin bagi kami laki-laki akan sangat bias untuk berpendapat soal ini gitu. Dan saya juga mengerti bahwa memilih 2 film ini perlu suara yang langsung ya dari perempuan melihat ini gitu. Silakan, mungkin mau kasih pendapat dulu. Gimana film ini menurutmu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fodi sudah menjebak saya ke sini. Jadi 2 film itu salah satunya sudah saya nonton pada screening AFF dulu, yang My Minding Masjid Mosku. Terus kemudian film yang kedua itu film baru saya nonton beberapa hari yang lalu. Nah kemudian 2 film yang berbeda, 2 ruang yang berbeda, dan 2 bicara soal ruang perempuan yang sangat
kontra ya. Misalnya bagaimana kemudian ruang-ruang di luar negeri yang dirasakan oleh si ibu tadi itu jauh lebih besar ruangnya. Misalnya bagaimana kemudian dia menjaga masjid yang identiknya di Indonesia itu dilakukan laki-laki. Jadi di Indonesia itu tidak punya ruang yang banyak untuk perempuan mengisi ruang-ruang masjid, ruang-ruang ibadah karena dianggap perempuan itu harus di rumah. Tapi di luar sana si ibu berhasil melakukan itu selama 21 tahun, merawat itu dengan kegiatan yang sangat banyak ya. Balik lagi kita perempuan itu ketika kita melakukan pekerjaan tetap tidak meninggalkan pekerjaan domestik. Itu yang mungkin kalau misalnya dilihat tadi Mae pagi-pagi harus memasak, terus kemudian menjelang sore memasak, terus melakukan mencuci atau apa segala macam. Ya itu dia memang yang terjadi fenomena yang memang ternyata menjadi masalah internasional, tidak hanya di Indonesia gitu ya. Nah kemudian yang kedua gitu, film apa ya? Sebab Ini Hari Minggu. Nah banyak sekali yang perlu kita bicarakan dari film ini, terutama bagaimana stigma membangun seorang perempuan yang tidak dekat dengan pendidikan. Kita kalau misalnya menarik benang merah, kenapa kemudian perempuan direkatkan pada terorisme, kemudian perempuan direkatkan pada bagaimana mekanisme pelaporan pelecehan seksual, itu kita tidak diberikan akses pendidikan terkait itu gitu. Berbicara bagaimana kemudian kenapa itu dekat dengan perempuan soal terorisme. Jadi saya membaca sedikit Fuadi beberapa waktu lalu, mungkin sebelum tahun 2010-an, jadi beberapa komunitas teroris itu tidak memperbolehkan perempuan untuk berjihad. Nah terus pada seiring berjalannya waktu, ruang mereka, kekalahan mereka, otoritas mereka berkurang, mereka mulai menjadikan perempuan ini sebagai tameng gitu. Dan mereka meminta perempuan untuk berjihad. Dan doktrin itu kita terima itu ternyata sejak dulu teman-teman. Jadi misalnya ada beberapa tafsir agama yang disalahgunakan. Misalnya bagaimana kemudian perempuan harus taat, harus patuh, harus menjalankan fitrah kodratnya, dinilai kegiatan domestik melayani laki-laki itu kodrat. Padahal kalau misalnya kita mau kupas secara agama, perempuan tidak diwajibkan atas itu. Begitu. Jadi kalau misalnya orang mau bilang soal keagamaan, Rasulullah kan yang membuat kita perempuan itu menaikkan derajat perempuan, dan seharusnya bukan seperti itu praktiknya. Namun doktrin-doktrin keagamaan misalnya nanti kalau mati masuk surga, berjihad di jalan Allah, jadi itu disalahartikan sehingga perempuan dijadikan tameng untuk melakukan itu, karena salah satu alasannya juga perempuan itu tidak ketara. Jadi perempuan dimanfaatkan dengan kepatuhannya, dengan kemudian segala yang dijanjikan surga, itu dijadikan sebuah alasan kenapa perempuan kerap sekali dijadikan bahan untuk melakukan kejahatan. Terus yang kedua soal tadi kalau teman-teman tangkap itu ada pelecehan seksual gitu ya. Mungkin selama ini yang pernah kita dengar adalah bagaimana pelecehan seksual itu terjadi karena pakaiannya gitu, terus kemudian karena kelakuannya gitu. Itu yang selama ini perempuan sering dapatkan. Stigma-stigma seperti itu tuh melekat pada perempuan. Ketika terjadi pelecehan seksual bukan ditanya ini korbannya seperti apa, tapi yang ditanya adalah pakaiannya tuh terbuka, dia sedikit centil gitu. Tapi kita melihat tadi Nurul itu tidak memakai pakaian minim. Nurul itu memakai pakaian dengan atribut keagamaan dia, misalnya dengan jilbab, kemudian dia memakai gamis, dan dia tidak tinggal ngapain di dalam angkot. Jadi dia mendapatkan perilaku pelecehan seksual dari orang lain, dan stigma itu kan terus berlangsung walaupun kita bilang misalnya banyak kasus di pesantren, pelecehan, pemerkosaan. Di pesantren kan mereka juga nggak pakai pakaian terbuka. Jadi itu stigma itu selalu melekat kepada perempuan dan korban gitu.
Nah, kemudian bagaimana ketika teroris itu dilekatkan pada Islam, ketika orang melihat orang lain dengan pakaian yang sangat muslimah, baik itu laki-laki dan perempuan, itu akan dilabelkan pada terorisme, pada misalnya kayak misalnya aliran sesat kayak gitu. Itu selalu terjadi ya di kita dengan sangat mudah. Kita melabelkan sesuatu atas apa yang dipakai gitu, kemudian dicurigai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Baik perempuan itu dia juga, kalau kalian perhatikan film tadi juga perempuannya juga terganggu dengan suara-suara di gereja, Fuadi. Karena mungkin kita didoktrin, kita nggak boleh ke gereja, kita nggak boleh mendengarkan nyanyian-nyanyian rohani, karena itu akan membuat kita lupa kepada Tuhan, akan membuat kita lalai. Jadi karena itu dia merasa punya ketakutan. Terus atas label yang terjadi ketika terorisme itu dilekatkan kepada Islam, kepada Muslim, itu membuat lapisan ketakutannya itu semakin menjadi-jadi. Itu dia. Kemudian dengan segala trauma yang ada, jadi melihat itu perempuan punya lapisan kerentanan yang berlapis. Itu atas traumanya, atas tingkah perilaku. Jadi nggak ada ruang aman buat perempuan sebenarnya. Kasus-kasus pelecehan juga terjadi di rumah. Kasus-kasus pemerkosaan juga terjadi di ranah keluarga dan orang terdekat. Jadi melihat film tadi memberikan bahwa tidak ada ruang yang aman bagi perempuan. Termasuk kalau misalnya ke gereja itu dianggap teroris bagi muslim, kalau mau misalnya numpang pipis di masjid harus berpakaian muslim. Jadi maksudnya itu jadi agama ini dijadikan batasan untuk tidak bisa untuk menormalkan bahwa kekerasan itu boleh. Kayak gitu. Kemudian agama ini dijadikan satu alasan untuk misalnya kita bermusuhan. Beberapa orang muslim mungkin menganggap orang yang bukan muslim itu adalah kafir. Jadi sehingga bagi mereka yang paham jihad, yang belajar misalnya tentang bagaimana memerangi kafir, itu harus diperangi semua. Itu mekanismenya. Jadi mereka itu dibangun oleh yang benar itu hanya kita. Jadi kunci surga itu di kita. Jadi secara psikologis mereka diiming-imingkan surga, diiming-imingkan keindahan kalau meninggal dalam keadaan syahid. Nah kemudian mereka itu didoktrin lagi untuk misal membenci ya orang lain dengan identitas agama yang lain. Itu dia, Fadi. Saya jadi ingat ya ketika deradikalisasi terhadap mantan istri-istri jihadis yang dibawa ke Suriah gitu. Kan ada tuh fenomena beberapa tahun lalu gitu ketika Irak ISIS ya udah mulai tersungkur tuh di kawasan sana gitu. Kemudian kan banyak yang akhirnya memilih kembali gitu dan itu dalam kondisi perempuan-perempuan yang udah punya anak begitu dan mereka nggak punya pilihan gitu. Ketika diajak pergi mereka harus pergi dan mereka pun yang harus menerima konsekuensinya dan lama juga di pengungsian mereka nggak bisa masuk begitu aja ke Indonesia gitu. Termasuk anak-anak mereka gitu. Jadi ada lapisan kerentanan itu tadi ya. Udah ikutnya juga harus taat gitu, tapi ketika pulang nggak dapat apa-apa gitu, dia juga menghadapi kerentanan yang baru, susah masuk negara, susah diakui oleh negara gitu. Dan ini ya mungkin ini hanya potret kecil ya, tapi ini cukup menjelaskan banyak hal gitu. Ada juga kemarin yang di Bom Surabaya itu kan di satu motor udah bawa anaknya yang udah dipakai gitu. Nah itu satu hal gitu, fenomena yang terlihat dan lainnya lagi yang menarik di saya gitu, banyak juga orang ya yang udah mulai melihat bahwa terorisme ini kan stigma yang dilekatkan pasca kejadian 9/11 ya, dan kontraterorisme itu akhirnya berkembang menjadi satu paham yang berkembang di dunia dan kemudian ada bermacam-macam program untuk menangkal terorisme yang disponsori oleh Amerika gitu. Dan kalau kawan-kawan lihat sendiri bagaimana keadaan di Palestina misalnya hari ini gitu, tapi label teroris akan kadang-kadang lebih dominan melekat ke agama Islam gitu. Itu juga stigma bekerja ya, stigma bekerja dalam ketimpangan yang kawan-kawan mungkin bisa lihat dan ini hanya potret kecil gitu. Barangkali itu ya mungkin yang bisa saya share juga. Ada yang ingin dan satu lagi, jadi
perempuan itu tidak punya otoritas atas ketubuhannya. Jadi ketika dia sudah sudah menikah atau kemudian dia belum menikah aja, tubuhnya itu seperti bukan miliknya. Seperti diatur, seperti harus nurut, harus berpakaian seperti apa, harus apa, itu sudah bukan miliknya. Apalagi setelah menikah, semua itu dianggap bahwa kalau misalnya suaminya meminta dia melakukan jihad, meminta dia melakukan halnya itu, dia harus nurut. Dan kita didoktrin untuk manut gitu. Padahal hubungan itu kan sebuah kesetaraan ya Fadiah. Maksudnya ketika kita melakukan pekerjaan rumah ya dua-duanya harus melakukan pekerjaan rumah. Ketika suami bisa bekerja ya istri juga bisa bekerja. Tapi balik lagi ketika semua sudah kita didoktrin dengan hal-hal itu, tubuh kita bukan punya kita lagi. Jadi kita harus mengikuti perintah suami untuk jihad. Harus mengikuti jihad yang salah ya teman-teman. Jihad yang salah karena kita tahu pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Baik lagi kalau ketika mereka mengatakan mereka Islam dan melakukan kejahatan, mereka Islam yang seperti apa gitu. Kemudian ketika Kristen yang melakukan kejahatan, dia Kristen yang seperti apa, dan itu bukan Kristen, itu bukan Islam karena tidak ada agama yang melakukan kejahatan seperti itu. Baik, berkembang ya, jauh ya dari film tadi gitu ya. Ya bicara tentang kerentanan tadi ya, barangkali mungkin saya pengen minta pendapat teman-teman juga ya tentang dua film tadi. Barangkali mungkin ada perspektif lain yang luput untuk kita bahas gitu, tapi ada ketertarikan di adegan tertentu ya. Mungkin silakan yang ingin memberikan pendapatnya tentang film ini, silakan. Ada yang ingin bicara? Nah, kalau nggak ada jangan ditahan-tahan. Apa ya? Film pertama cukup banyak membuat deg-degan. Jadi ini yang film pertama memang pertama kali nonton. Kalau film kedua mungkin ini yang kedua ya kan Anda ya. Saya udah pernah nonton sekali waktu seleksi AFF. Memang di film pertama itu hal yang memang sering kita lihat hari ini gitu ya. Dan fenomena-fenomena ini mungkin tidak terjadi sama kayak Anda sampaikan tadi, tidak serta-merta terjadi ya. Itu ya mungkin kalau menurut saya sendiri gitu ya. Ya pertama memang keterbatasan pengetahuan itu sendiri gitu yang disampaikan kepada perempuan. Ya sehingga ya dia nggak bisa tegas atau memang memilih ada pilihan-pilihan lain gitu. Tapi ternyata ruang tadi ya, lingkungan tadi tidak mengizinkan itu ya. Lingkungan seakan memaksa dia ya untuk tunduk gitu ya, dan dia tidak bisa tegas, dan itu ya dari pendidikan tadi memang yang cukup melemahkan mental gitu, dan nampak dari pertama gitu ya sampai adegan ya nyatanya itu puting beliung tapi yang kita anggap bom gitu ya, itu kan karena memang mentalnya gitu. Mungkin saya sedikit marah tadi ketika Bang Fuadi menyebutkan, maaf nih Bang Fuadi ya, memang seperti itu perempuan ya, bukan, menurut saya bukan itu ya, mungkin segaris bawahnya itu ya, memang ketika kondisi kayak gitu, mungkin pemikiran berlebihan perempuan dianggap ya seperti itu, enggak gitu ya, menurut saya enggak gitu ya, bahkan laki-laki pun bisa sampai ke tahapan itu gitu, overthinkingnya, bukan hanya perempuan gitu. Jadi ya itu kan berkat tadi gitu, pendidikan mentalnya yang cukup kurang gitu. Ya satu sisi hari ini mungkin yang saya lihat ya lebih fleksibel, walaupun di kampung-kampung masih banyak sih ancang-ancang ya terhadap kehadiran gereja, masih sangat sensitif gitu. Apalagi di kampung saya sendiri misalnya di PD, itu saya pernah dulu di masa-masa SMA tuh pernah ikut demo karena ingin didirikan gereja gitu, dan hal-hal kayak gini masih sangat sensitif sampai hari ini gitu. Makanya ya ketika padahal satu sisi ketika walaupun saya agak sinis ketika si Pak Satpam tadi itu memandang perempuannya agak sinis gitu ya, memandang dari atas ke bawah gitu, dengan tapi terakhir dia memberikan izin untuk itu kan salah satu sisi toleransinya gitu ya. Di situ mungkin menariknya.
Yang kedua, di film kedua, karena saya udah pernah nonton kedua ini, mungkin ya emang cukup menarik ya di situ. Karena di Indonesia nggak ada gitu ya. Di Indonesia patriarki kali emang dalam segala hal ya. Dan saya terkadang kalau di Indonesia nih, di Aceh sendiri gitu ya, lucu dengan banyak fenomena sebenarnya. Hal-hal kecil pun terkadang yang saya sayangkan perempuan sendiri patriarki di situ gitu. Ini misalnya nih, jangan jauh-jauh misalnya. Ketika saya nggak bisa bawa mobil, si perempuan bisa bawa mobil. Boleh nggak saya nebeng ke perempuan? Banyak perempuan yang merasa, oh itu nggak layak. Gitu. Dan itu hal-hal kecil ya. Begitu juga dengan kondisi-kondisi yang besar kali kayak merawat masjid ini gitu ya. Dan menurut saya ini salah satu hal yang kalau di Menasah mungkin masih memungkinkan gitu ya. Di Menasah merawat Menasah walaupun mayoritas laki-laki, tapi dalam hal kebersihan ya lagi-lagi mungkin bagian PKK-nya, alat-alat dapurnya gitu. Itu selalu perempuan juga dilibatkan, sebagian mungkin laki-laki ya. Tapi beginilah kondisi kita dan ya menarik juga kayak tadi Kak Nanda bilang, Madi, ternyata fenomena domestik ini internasional ya. Walaupun yang saya lihat mungkin karena mereka dari Indonesia aja nggak, atau ya asal muasalnya juga gitu. Tapi kalau asli orang Brazil mungkin atau Barat itu bisa kita cek lagi ya, apakah mereka nggak sedomestik itu juga, misal di luar mereka tetap bekerja, kemudian nyampe rumah mereka pun memasak, merawat suaminya gitu. Mungkin ada hal-hal berbeda gitu karena kan ini dipengaruhi oleh budaya agama gitu ya. Dan ya sayangnya di agama Islam sendiri Nanda itu memang saya akui wanita itu adalah ratu ya, kita wajib meratukan wanita gitu. Istri itu kan nggak ada tanggung jawab apapun di rumah kecuali melayani suami ya, tapi melayani dalam artian apa ya? Hanya di bagian kalau nggak salah saya ya, nafkah batin dan nafkah lahirnya laki-laki ke perempuan gitu. Selain itu semua tanggung jawab laki-laki. Jadi kayak nyuci piring, nyuci baju, itu semua tanggung jawab laki-laki. Masak itu juga tanggung jawab laki-laki gitu. Perempuan ngapain, duduk manis aja. Jadi seharusnya begitu memang yang diajarkan dalam kitab-kitab tauhid gitu. Cuman banyak fadilah-fadilah yang hari ini diajarkan dengan banyak kitab-kitab yang memang ya fadilah bagaimana ketika perempuan itu takzim tadi ya, takzim kepada seorang suami. Dan ya apakah perempuan bisa menuntut itu? Bisa. Perempuan bisa menuntut itu kepada suami dengan ya nafkah tadi ya, yang dituntutnya itu kan bukan sebaliknya gitu. Perempuan nggak ada tuntutan untuk menafkahi suami gitu, tapi laki-laki yang menafkahi dalam segala hal itu. Jadi ketika suami memaksa, sebenarnya kita bisa aja menuntut itu selama pemahaman agama kita pun sampai ke situ. Karena yang tadi takzim itu hanyalah fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan yang memang disampaikan terus-menerus kepada perempuan dan itu terjadi di daerah-daerah. Cuman yang saya sayangkan banyak daerah-daerah, kemudian tempat-tempat pengajian itu tidak clear gitu. Jadi mereka tidak serta-merta memberikan pilihan kepada perempuan, tapi langsung memberikan menjas perempuan bagusnya harus seperti ini. Tidak memberikan pilihan, ya seharusnya yang kerjaan ini laki-laki gitu. Tidak memberitahukan bahwa yang berkewajiban domestik itu sebenarnya laki-laki, bukan perempuan. Merawat anak, macam-macam itu perempuan. Soal nanti keduanya sama-sama membagi peran gitu. Itu kan urusan kesepakatan gitu, urusan komunikasi dan lainnya gitu. Tapi kewajiban utamanya tetap ada di suami. Mungkin itu tanggapannya, entah panjang lebar kemana-mana, nggak connect lagi. Terima kasih. Ya. 5 menit terakhir itu emang kayaknya ini ya ilmu dari Daya. Luar biasa. Makasih Agam. Ya gambarannya tadi cukup dalam juga ya tentang melihat beberapa bagian dari film yang pertama. Kita kayaknya terkesan di film pertama kayaknya secara musik mungkin ini ya
Jelek ya, kena gitu ya. Apalagi tiba-tiba ada bom tuh waktu di toilet gitu. Jadi kita kayak kaget ya. Ya meledak gitu. Rupanya angin puting beliung gitu. Halusinasi yang memang ya dari pengalaman berlapis ya. Ketika dia diangkut dia udah dengar berita itu. Kemudian di samping dia laki-laki yang melecehkan dia juga membaca koran, di situ ada penangkapan terorisme dan segala macam gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya ada kesan mau diperlihatkan bahwa suasana waktu itu memang penumpasan terhadap teroris itu lagi getol-getolnya kayak gitu, dan tiba-tiba tibalah dia di toilet gereja gitu, dan film ini akhirnya menciptakan realita itu untuk kita tonton gitu. Ada lagi kawan-kawan mungkin yang mau kasih pendapat kira-kira tentang film ini? Ada? Senyum nih kayaknya mau ini. Enggak. Ada lagi? Kalau nggak nih saya todong nih. Tapi sedikit Ya, Fadi. boleh. Jadi Kalau tanggapi dulu sih sebenarnya Agam misal. pada film tadi itu keduanya dalam ketakutan, gak ada yang bisa kita salahkan sebenarnya. Dalam kondisi terorisme yang belakangan terjadi, terus kemudian gereja juga harus aware kan, terus kemudian si perempuan juga dengan kondisi akan merasa disalahkan dengan trauma yang terjadi kepada diri dia, dengan doktrin yang memang selama ini dia dapat. Jadi itu keduanya itu tidak bisa kita salahkan, tapi kemudian gereja punya ketakutan. Tapi saat ini sebenarnya kalau misalnya bicara ruang aman, tidak ada yang aman karena pelaksanaan Natal, pelaksanaan keagamaan agama lain itu masih harus dikawal. Kalau teman-teman lihat masih ada polisi di hari Natal, di hari-hari Imlek, itu tandanya bukan berarti itu aman sebenarnya. Setidak aman itu sampai harus diawasi gitu. Dan dan balik lagi itu itu terus melekat kepada kita. Jadi ketika ada kegiatan kita diawasi, terus kemudian ketika ada perayaan kita seperti dibangun benteng gitu loh antara satu agama dengan agama lainnya. Kemudian kita balik ke perempuan tadi, soal ruang, dia tidak pernah diberikan ruang untuk mendapatkan akses pendidikan, terus kemudian dia tidak pernah mendapatkan ruang untuk mendapatkan informasi, itu tidak ada. Sehingga ketika dia mendapatkan informasi dari menurut dia orang terpercaya, udah telan mentah-mentah itu. Karena memang selama ini akses pendidikan itu lebih banyak diakses oleh laki-laki. Kalau misalnya kita lihat, kita masih bersyukur di kota mungkin sudah banyak ya. Misalnya akses untuk perempuan itu jadi lebih mudah. Tapi kemudian balik lagi ketika di desa, di pedalaman, perempuan itu masih berada di tataran domestik, tataran kasur, dapur, sumur, masih di sekitaran itu. Belum lagi dengan usia yang berapa tuh harus dinikahkan karena dia rasa sudah cukup umurnya untuk dilepas, karena dianggap sebagai kalau dia masih di dalam keluarga itu menjadi beban, ini harusnya dia sudah tanggung jawab suami gitu. Jadi dibuat seolah-olah perempuan ini bergantung kepada laki-laki, tidak mandiri, yang membuat perempuan juga merasa seperti itu. Katakanlah banyak kekerasan dalam rumah tangga terjadi dan tidak berani dilaporkan karena memang perempuan tergantung kepada suaminya. Ini kalau saya cerai, saya nggak ada lagi yang cari nafkah. Karena apa? Selama ini dia tidak diberikan akses untuk kamu harus belajar mencari nafkah, kamu harus bekerja segala macam. Nggak usah ngomong perceraian. Kalau saya mati, kamu survive. Tapi kita tidak diberikan untuk itu. Sehingga ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak berani dilapor. Terus kemudian misalnya dalam ruang-ruang, kalau misal teman-teman yang sudah menikah itu pasti melewati fase di mana ada pembekalan pernikahan. Yang itu tuh yang sering saya dengar pada saat saya menghadiri pernikahan teman-teman saya, itu tuh kalau ada pertikaian diwajarkan. Hai, kalau misalnya centong sama belanga itu memang selalu selalu ada perselisihan gitu, dan itu diwajarkan, tidak boleh diumbar, tidak boleh dikasih tahu ke orang, itu aib rumah tangga. Jadi selama ini ketika ada ribut di rumah tangga dan menjadi korban, orang-orang jadi nggak berani lapor, perempuan jadi nggak berani lapor
karena itu dianggap membuka aib keluarga, aib rumah tangga. Jadi itu yang selalu menghantui perempuan ataupun korban. Korban kan bisa jadi laki-laki, tapi dari banyaknya kasus itu lebih banyak kasus yang dialami oleh perempuan seperti itu. Jadi ketika kita ngomongin perempuan bukan berarti kita mengesampingkan laki-laki, tidak. Tapi selama ini lapisan kerentanan itu lebih banyak dirasakan oleh perempuan, begitu. Iya. Dan bahkan kalau perkembangan terbaru kita lihat di Aceh gitu. Kemarin kan ada temuan tuh di Langkahan ya, di Aceh Utara ya. Dalam kondisi gelap gulita, orang cuma tinggal di pengungsian, kerentanan terhadap perempuan lebih tinggi ya. Jadi banyak kasusnya, cuman nggak semua dilaporkan gitu. Ada yang ngalamin KDRT, kemudian mengalami pelecehan seksual, dan akhirnya terungkaplah satu pola yang sama gitu. Waktu dulu gempa di Sulawesi, ada satu laporan khusus yang bilang bahwa ketika rumah-rumah darurat ataupun tenda-tenda yang nggak punya sekat yang proper misalnya, ternyata itu kerentanan terhadap perempuan lebih tinggi. Dan rupanya terjadi di Aceh gitu ya. Setidaknya temuan di Langkahan kemarin kayak gitu. Jadi dalam situasi kayak gitu, maksudnya itu setidaknya di dekat kita sendiri ya. Tapi masyarakat Aceh aware nggak bahwa ini persoalan serius kayak itu. Di Langkahan, di Aceh Tamiang yang keadaan yang lagi sangat nggak layak gitu ya, tempat tinggal, orang tinggal di pengungsian, kebutuhan terhadap air, sanitasi itu kan terhadap perempuan justru membutuhkan 2 kali lipat ya daripada laki-laki. Tapi dengan keadaan krisis kayak gitu, kayak mana bisa survive ya? Itu kadang-kadang miris saja membayangkan itu. Yalah, Nanda turun ke Iya. gitu kan, nemuin Yang sendiri. turun terakhir kebetulan kita nginap di Huntaranya. Dan itu tidak ada akses air sama sekali. Huntara itu jadi dibangun di lokasi yang tidak ada air. Dan mereka itu mau bikin sumur bor. Yang kita tahu kondisi di daerah Aceh Tengah itu tanahnya berbeda dengan wilayah lain. Untuk sumur bor itu memang harus diteliti lebih lanjut gitu. Nah kemudian ya kondisi Huntaranya itu sangat benar-benar tidak akses. Jadi kalau misalnya untuk keluarga itu sangat tidak layak, gak ada sekat, masak di situ, tidur di situ, segala macam di situ. Dan itu sebenarnya kalau untuk dibilang kan semua pengungsi sama, nggak sama, kebutuhan perempuan dan laki-laki berbeda. Untuk kemudian membersihkan, untuk kencing saja air yang dibutuhkan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Karena apa? Karena vagina dan penis itu juga berbeda cara perawatannya. Jadi hal-hal seperti itu tuh luput. Terus kemudian kamar mandi yang tidak rapat. Banyak hal yang memang kita temukan ini akan menyusahkan perempuan. Belum lagi kalau menstruasi seperti apa. Kami aja ke sana ke kamar mandi pakai air mineral. Fancy sekali ternyata. Tapi miris teman-teman. Jadi memang tidak, ketika pembangunan tidak memperhatikan kebutuhan perempuan itu sangat membuat stres ya. Belum lagi perempuan harus memasak di dapur umum, air nggak ada, untuk kebersihan juga nggak bisa akses, sama sekali nggak ada air. Terus kemudian Huntara yang dibangun tidak layak dengan segala yang pembangunan yang sangat kacau lah ya. Jadi cukup, saya yang 2 hari cukup stres di Huntara, apalagi pengungsi yang dikatakan mungkin maksimal akan sampai 1 tahun di sana. Oke. Saya sengaja mengungkit soal bencana ini ya, karena kita bicara tentang ruang sebenarnya. Jadi ini yang sebenarnya saya coba tarik irisannya gitu. Bahkan kalau di film tadi kita balik di ruang publik kan seharusnya aman gitu. Mungkin kita akan bertanya-tanya ketika Nurul dilecehkan gitu pada saat di dalam angkot, ya kenapa dia nggak teriak gitu kan? Padahal kan di situ ada juga penumpang perempuan ya. Nah, itu kan juga ada pembahasan lain ya tentang bagaimana reaksi tubuh yang pertama kali ketika mendapat pelecehan. Mungkin itu kan satu kajian psikologi juga yang harus kita tahu gitu. Karena banyak juga tuh pendapat ketika terjadi pelecehan, selalu ada penyalahan seperti itu ya. Kenapa nggak ngelawan gitu? Kenapa nggak ngelawan? Kenapa nggak teriak? Kenapa nggak protes gitu? Jadi seolah-olah itu mudah dilakukan. Tapi kalau kita pelajari kajian psikologisnya, nggak mudah tuh ketika orang nge-freeze gitu. Jadi kan hal-hal seperti itu, dan itu terjadi di ruang publik angkot gitu. Jadi ini menarik sekali kalau kita lihat di situ tadi. Itu sih mungkin ya yang kami tangkap gitu, yang saya tangkap, yang Nanda tangkap juga, Agam juga. Mungkin ada teman-teman lain
yang mungkin menangkap hal yang sama atau mungkin ada pendapat lain. Filmnya terlalu pendek gitu. Mumpung pemerannya keren-keren gitu. Ada Jenara Masayu dan Tio Pakusudewo ya. Ya ini film-film yang dibintangi oleh bintang-bintang yang keren sebenarnya. Jadi aduh, saya pun merasa 18 menit ya, kayak singkat kali lah. Saya pengen lihat lagi Tio itu, Sapam itu ya. Sapam itu lebih banyak adegannya gitu. Oke, ada yang ingin berkomentar tentang film ini? Silakan. Oke, izin perkenalkan, nama saya Husna. Izin menyampaikan pendapat. Tadi kan Kakak Nanda pemateri menyampaikan bahwa perempuan lebih sering dikaitkan dengan terorisme dan menjadikan perempuan sebagai tameng dengan alasan ataupun iming-iming sebagai jalan jihad, yaitu mendapatkan balasan surga gitu kan. Dan kemudian perempuan juga sering ditanya kayak bisa masak enggak, besok kerja di mana gitu. Sedangkan laki-laki cuma ditanya kerja di mana gitu, tapi jarang ya ditanya bisa masak enggak gitu. Di situ kan dapat perbedaan berasa sama manusia gitu loh kan, tapi padahal sedangkan nggak banyak laki-laki yang paham bahwa dalam rumah tangga tuh kan kayak seperti Bang Agam bilang bahwa tugas laki-laki itu meliputi semua gitu. Masak itu bukan tugas ataupun kewajiban seorang perempuan gitu. Jadi ketika si perempuan ini menikah dan dia tidak bisa masak, itu langsung kayak negatif ataupun just kayak rugi kali ya suami dia dapat istri yang nggak bisa masak gitu. Kemudian kayak jarang ya kita dapat pembelaan untuk perempuan bahwa kalau misalkan dia nggak bisa masak tuh kayak negatif kali, padahal itu bukan kewajiban dia gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa kerja, dia bisa masak, dia bisa mengurus rumah tangga dengan baik, itu ya biasa aja untuk perempuan nggak dapat apresiasi gitu. Itu lebih ke kayak pendapat saya gitu atau yang saya tangkap gitu. Itu sih, sekian. Makasih Kak Usna. Itu memvalidasi Nanda. Kami laki-laki dengar aja ya. Ya karena kondisinya gitu ya. Ya ini kan cukup menjelaskan patriarki sebenarnya ya. Pemboman, kemudian kejadian pelecehan di angkot, kemudian bagaimana si Sapam itu memandang dari ini cewek nyampe pakai jilbab besar gitu mau pinjam toilet gitu, dilihat dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian tadi ada adegan juga ya ketika setelah berpelukan dengan suster, kemudian si kan dilepas sama Nurul kan, tiba-tiba dia kayak resisten gitu ya, dilepas pelukannya, habis itu dia lihat tasnya dibongkar gitu. Jadi itu juga jadi pertanyaan sama saya, apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan di situ gitu? Apakah ini mau menceritakan kecurigaan gereja juga ada gitu terhadap Nurul yang mungkin nggak kunjung ngebuka pintu toilet mungkin ya, jadi siapa nih perempuannya gitu, jadi karena diburu-buru gitu. Itu juga jadi pertanyaan di saya gitu. Tapi ya kita nggak ngomong sama sutradaranya soalnya nggak apa-apa, mungkin di lain waktu kita akan tanya sebenarnya sama Ariandi ya, kalau ada kesempatan sebenarnya dengan film sesingkat ini apa sebenarnya message yang ingin disampaikan. Ari juga orang Aceh. Nah, sutradara ini adalah aslinya orang Aceh gitu. Jadi dia lama di Jawa ya dan belajar bikin film dan akhirnya bisa melahirkan satu produk film yang lumayan sangat sinematik ya. Musiknya dapat ya kan, pemerannya juga dapat gitu. Itu sih ya, kalau tanggapan kakak tadi ya sepenuhnya benar ya. Ketimpangan itu terjadi gitu. Laki-laki cenderung usaha mungkin untuk menciptakan kesetaraan dalam lingkup domestik itu, laki-laki akan tetap menikmati surplus value dari patriarki gitu ya. Orang-orang seperti kami yang belajar juga mau nggak mau menikmati itu gitu. Itu kesalahannya dari patriarki itu. Dan satu hal lagi, patriarki nggak hanya bicara tentang laki-laki sebagai pelaku gitu. Banyak tuh pemimpin perempuan tapi patriarki juga gitu, nguber-nguber tempat-tempat ini juga gitu kan. Kita nggak kurang lah, banyak pemimpin yang perempuan juga tapi patriarki gitu. Jadi ini nggak cerita soal patriarki, nggak cerita soal laki-laki dan perempuan ya, tapi perilaku yang memanfaatkan relasi kuasa untuk mengambil untung gitu untuk pribadinya gitu. Dan ini pelajaran penting bagi kita dari film ini seenggaknya. Makasih Kak Usna. Ada yang lain yang mau ngomong tentang film ini, mungkin lebih teknis, mungkin tentang film itu sendiri, ada yang nggak menyenangkan gitu. Oh, kameranya goyang. Pengambilannya mereng gitu. Ini nggak nyaman nih kalau nonton film ini. Silakan aja gitu. Jadi kenapa di toilet ya? Aduh. Itu sebenarnya si Ari ya yang bisa ngejawab ya.
akan sangat seru kalau ada Ari gitu. Karena saya penasaran dengan jalan pikirnya menentukan film yang singkat ini, tapi luar biasa. Ini jantung ya. Karena tiba-tiba bom tuh aku terkejut juga gitu. Tapi Oke. Pak Adi menjawab Kak Husna. Kak Husna sebenarnya tadi bertanya, kenapa perempuan selalu ditanya bisa masak nggak gitu. Kok laki-laki enggak gitu ya. Sebenarnya itu harus putus di kita ya Kak ya. Jadi maksudnya itu diawali dari rumah Kak. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki dan perempuan di rumah, kita terbiasa membantu ibu di dapur itu anak perempuan. Terus kemudian kalau misalnya kakak perempuan itu terbiasa harus mencuci baju adiknya. Itu masih banyak praktik-praktek itu. Dan diutamakan memang anak laki-laki itu lebih spesial biasanya di rumah. Karena dia dianggap sebagai yang nanti akan jadi pemimpin rumah tangga. Jadi dia hanya perlu bekerja. Anak laki-laki dipersiapkan untuk bekerja, untuk dia mendapatkan akses pendidikan. Tapi tidak dengan pekerjaan yang domestik yang harusnya harus dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Itu dari kita di rumah. Kalau misalnya di rumah-rumah dulu tuh model ada beberapa rumah mungkin kalau yang belum pulang disimpan makanannya. Itu akan berbeda. Untuk anak laki-laki itu disimpan karena abang belum pulang, abang belum makan. Ayah belum makan, itu disimpan. Jadi itu ditanamkan dalam diri kita dan kita pun jadi kita merasa kayak kok aku sebenarnya wajar-wajar aja sih cuci piring. Aku sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya bukan nggak apa-apa karena kita sudah dibiasakan dengan hal itu dan itu tidak membuat kita senang. Jadi ada yang menarik kemarin itu waktu kami ke Aceh Tengah. Jadi kami bawa permainan buat anak-anak. Kawan-kawan. Jadi bawa karet untuk main loncat-loncat tuh anak perempuan. Jadi ada satu ibu yang punya anak kecil. Jadi anak kecilnya kami gendong. Tahu yang ibu itu lakukan? Main karet. Jadi dia main permainan yang ada di situ. Jadi sebenarnya kita itu butuh untuk punya ruang sendiri. Jadi kami gendong anaknya. Terus ibu-ibunya itu pada main. Jadi anak-anak kecil pada main di samping kami. Jadi sebegitu sebenarnya secara alam bawah sadar, secara psikologi, kita butuh waktu untuk sendiri. Kita butuh waktu untuk istirahat. Ini kita tidak, kita dipaksa bekerja. Jadi ketika perempuan akan bekerja, mereka harus mengingat bahwa mereka punya pekerjaan domestik. Kalau kamu mau bekerja, kamu harus ingat bahwa kamu sebagai ibu. Kalau kamu harus mau bekerja, kamu harus ingat, kamu harus pergi dalam keadaan piring udah tercuci, masak untuk suami udah ada. Itu yang selama ini dilanggengkan. Beberapa ibu-ibu dampingan yang kami dampingi juga seperti itu. Kalau udah mau pergi kegiatan, mereka saling ngobrol nih. Lun, saya udah aman nih, saya udah masak tadi di rumah. Jadi saya udah aman pergi sama suami saya. Jadi itu baru izinkan pergi kalau tugas rumah udah selesai. Karena dianggap tugas rumah itu adalah tugas perempuan. Itu yang membuat sampai sekarang itu masih terjadi. Kenapa perempuan harus bisa masak, harus bisa nyuci, harus bisa mengurus suami. Jarang ada suami bisa gak mengurus istri. Paling kalau suami mengurus istri, paling istri harus di rumah. Itu bentuk mengurus istri. Istri harus di rumah, gak boleh keluar rumah, gak boleh dilihat oleh laki-laki lain, harus jaga anak. Itu bentuk suami yang peduli kepada istri. Itu ya selama ini tertanam. Oke. Ya, Agam dengerin tuh ya. Bercanda. Oke, makasih banyak ya. Ini sebenarnya diskusi yang cukup ini juga ya, luas juga, berangkat dari ruang ya. Kita tetap mengacu pada ruang ya, karena ada tadi kita bicara tentang ruang publik ya. Dan akhirnya kita bisa membahas soal ini. Baik, ada lagi mungkin yang ingin menumpahkan unek-uneknya gitu. Wah, ini antara banyak nih isunya beririsan nih, terorisme, gender, apalagi ya, kekerasan ya. Ya kayak semua film-film, semua hal-hal yang kita bahas ini sebenarnya tergambar secara abstraksi ya, secara abstrak di film yang pertama mungkin, di film yang kedua juga ya. Ya benar sih kata Nanda tadi, ternyata nggak lepas juga ruang Bu Ipah ya. Dia melayani masjid, tapi di rumah juga melayani domestik juga. Itu balik lagi melayani domestik itu. Jadi sebenarnya mungkin yang nggak kita usut dari keadaan yang tenang itu mungkin sebenarnya beban berlapis itu juga sebenarnya yang nggak kita lihat ya. Keadaannya tenang aja emang gitu. Tapi kita tahu bahwa Bu Ipah kayaknya manusia super ya. Sehingga si anaknya tadi di bagian epilog, di bagian akhir film tadi nggak nyeritain ayahnya gitu, nggak terima kasih untuk ayahnya ya. Kayak semuanya
Oke, semua terima kasih untuk mamanya gitu. Mama udah bersusah-susah. Ayah ada juga bersusah-susah untuk mengurus ini semua gitu ya. Dan itu kesaksian yang kayak nggak bisa, bukan dibuat-buat ya. Si anak emang ngerasain bahwa ya sehari-harinya ya berantem gitu, ribut-ribut, nangis-nangis gitu. Tapi tetap Bu Ipah adalah ibuku gitu ya, ibuku sayang. Gitu. Oke, ada lagi kawan-kawan yang ingin komentar film ini? Please. Yeah. Mungkin abang-abang di belakang ada yang mau di ini? Silakan. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Alvin. Mungkin saya akan mengomentari film yang hari ini hari Minggu ya. Judulnya apa? Sebab ini hari Minggu. Saya berpikir ada proses kreatif yang ingin disampaikan oleh sutradara Bang Ari mungkin. Seperti isu-isu mental illness pada perempuan. Mungkin sebagai suatu proses kreatif ya. Sebagai yang dia berikan kepada penonton. Sebagai hak prerogatif penonton bisa kita menilai sendiri. Mungkin saja apa yang dialami oleh tokoh pemeran utama tadi. Siapa namanya? Lupa saya. Nurul ya. Nurul yang diangkut yang dilecehkan. Bisa aja itu ada itu suatu hal yang nyata. Tapi sutradara mungkin memberikan suatu kayak kisi-kisi pada kita. Kalau itu mungkin saja suatu kejadian mental illness, mau itu skizofrenia atau apapun. Karena dari dari endingnya juga bisa kita saksikan tadi ya bagaimana dia menangkap suatu kejadian itu sangat di luar akal sehat lah. Jadi bisa jadi akan ada dua sisi lah. Ini kan berhubung dengan sisi kreatif aja yang dari Bang Ari. Mungkin aja karena nggak ada Bang Ari juga. Jadi kita nggak bisa tahu 100% bisa aja. Jadi yang ingin saya sampaikan mungkin sebagai peran perempuan di balik kesibukan peran domestiknya sampai-sampai dia tidak bisa mengurus kesehatan mental dia sendiri ya. Poinnya di situ. Mungkin itu ingin disampaikan, disisipkan oleh sutradara. Ada dua sisi lah. Dan mungkin kenapa tidak dia waktu dilecehkan tadi tidak bisa dia tidak teriak lah diangkut tadi. Mungkin karena itu dari simptom dari skizofrenia dia atau dari mental illness dia. Sehingga ya dia cuma terpaku aja. Karena orang dengan gangguan mental kan kayak gitu memang. Jika dia ada gangguan nggak bisa teriak. Memaku aja. Cuman keributan itu cuma ada di kepala dia sendiri. Mungkin ada sisipan itu juga di sutradara. Mengenai mental illness lah. Udah sekian aja Reza. Terima kasih. Alvin. Nah itu juga ya bisa juga diinterpretasikan seperti itu ya. Iya betul. Waduh aku nggak komen tuh itu hal baru juga tadi digambarkan sama Alvin ya. Makasih banyak. Ada yang lain kawan-kawan yang ingin memberi tanggapan di sudut-sudut ini mungkin Kak Bila mau? Aman. Oke. Yang lain Bang Putra nggak ada. Bang Putra kemana dia? Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira. Saya memberikan tanggapan terhadap film yang pertama. Itu menurut saya tuh film yang penuh emosi. Singkat aja, yang pertama tuh saya paling dongkol kali nengok yang waktu supirnya itu. Karena nggak semua orang itu bahasa Aceh itu nggak bisa dulu. Mungkin kalau cewek yang itu tersadar akan emosinya mungkin durasi filmnya mungkin akan ditambah lagi dan tambah lain lagi ceritanya. Itu aja sih cuman tambahan saya. Bisa lupa tuh. Apa kalimat si supir tuh ketika dia turun? Iya kalau mau sebelum itu dia bilang kalau misalnya dia udah jawab tadi berapa lama itu kan dia udah jawab masih jauh tapi kok kampungan gitu. Dan kenapa juga mungkin tidak berteriak itu terkait respon tubuh Fuadi. Jadi ada beberapa orang dengan emosinya tuh delay teman-teman. Misalnya ada yang kita lihat ada kedukaan, kok dia nggak menangis. Tapi dia baru nangis itu nanti setelah sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Dia ada delay dari respon tubuh. Terus respon ketakutan juga berbeda. Ada ketika dia mengalami kekerasan, dia refleks nangkis, dia refleks teriak gitu. Ada yang mematung, ketakutan gitu. Dan itu baru dia bisa mencerna semuanya itu setelah beberapa saat. Dan kemudian dia juga
memikirkan keamanan diri. Kalau saya teriak, ada nggak ya yang berpihak kepada saya? Seperti itu. Dengan ruang angkot dan sopir yang seperti itu tadi, itu bisa jadi menguatkan keinginan dia untuk nggak teriak. Karena kondisinya dia sendiri gitu. Dan banyak hal ketika ketubuhan perempuan itu tidak diceritakan secara rinci, perempuan tidak mengenal ketubuhan, itu tabu. Orang tabu masih menyebut vagina, payudara, itu masih tabu. Itulah kenapa anak kecil itu menyebutkan itu dengan bahasa yang lain. Ketika itu tabu, ketika di ruang publik dia misalnya disentuh, dia akan malu untuk menyampaikan bahwa misalnya payudaranya disentuh. Itu hal kenapa pengenalan soal ketubuhan, soal seksualitas kepada anak atau kepada setiap orang itu penting. Supaya tidak menerka-nerka, supaya tidak tahu membahasakan bagaimana membahasakan kalau misalnya bagian tubuh yang disentuh. Itu salah satu penyebab kenapa mungkin dia tidak teriak. Pertama respon tubuh, kedua malu. Karena ya balik lagi di Indonesia korban selalu menjadi korban kedua kalinya setelah dia mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual, itu dia. Oke. Oh jadi itu ya bisa jadi kemungkinan yang terlihat tadi ya, kenapa nggak speak up ya ketika dilecehkan. Ya juga tuh saya baru tahu juga soal delay ya orang dalam merespon ya. Ya betul. Gak ada komen sih. Ya, karena ini pengetahuan baru juga. Makasih banyak. Paling gak tahu ya. Aku pengen mungkin semacam statement pamungkas gitu. Aduh, bisa dikatakan closing juga ya. Tapi aku masih mempersilahkan kawan-kawan yang lain nih. Mungkin ada kesan menonton film ini, ataupun yang terpenting, ada nggak pengalaman ketubuhan dari kawan-kawan terutama perempuan yang ada di Aceh mungkin soal kerentanan seperti tadi misalnya, walaupun nggak spesifik tentang tertuduh teroris misalnya, tapi menjadi sasaran kekerasan, meskipun ya kita tahu lah ya di lingkungan Aceh sendiri kan syariat Islam, perempuan disuruh pakai jilbab, udah jilbab besar segala macam, tapi nggak putus tuh gangguan ini. Yang ini menjelaskan itu sebenarnya pakaian sama sekali nggak menentukan itu seseorang akan terlindungi dari gangguan. Itulah cara kerja patriarki kan. Tapi selalu disalahkan pakaian gitu. Kalau kemarin Komnas Perempuan pernah ngerilis satu laporan ya tentang pola-pola kejadian kekerasan seksual tuh hampir nggak nyangka gitu tuh, ternyata ada yang pakaian SMA, ada yang pakaian santri gitu, semua jadi korban gitu perempuan itu. Jadi hampir pendapat bahwa ada komentar-komentar di internet misalnya mengomentari pelecehan itu akan dekat dengan pakaian-pakaian yang minim, itu udah terbantahkan dari kapan tahun gitu ya, karena nggak valid gitu, karena di pesantren juga kita nggak menutup mata itu terjadi gitu. Nggak hanya terhadap santri perempuan, laki-laki juga jadi sasaran gitu, dan itu bukan cerita yang tabu juga untuk kita bahas gitu ya. Beberapa kali kasus terungkap juga pesantren-pesantren misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi ini kerentanan yang sama sebenarnya yang berasal dari relasi kuasa. Jadi makanya yang kita garis bawahi sebenarnya kan relasi kuasa ya. Ketika diangkut itu dominan laki-laki dengan semua gaya-gaya verbalnya gitu ya, gampang ngomong gitu ya, gampang ngeledek gitu, kemudian tangannya kemana-mana gitu. Jadi itu menciptakan ruang publik yang nggak aman sebenarnya gitu, dan itu rentan juga bagi laki-laki sendiri gitu. Dan nggak kurang kan bagi kita di laki-laki sendiri mungkin jadi korban kriminalisasi misalnya, banyak kejadian seperti itu gitu. Jadi tetap balik ke relasi kuasa, bukan soal laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kebetulan karena yang paling representatif untuk menceritakan pengalaman ketubuhan memang perempuan, dan makanya dia jadi tema dalam film kita kali ini. Ada lagi kawan-kawan sebelum saya serahkan kepada Nanda nih untuk ngasih kalimat Bambang. Oke. Ada? Cukup? Oke. Silakan Nanda. Boleh silakan. Apa yang mau disampaikan lagi kira-kira? Oke, saya menarik dari kakak yang tadi. Sebenarnya lingkar patriarki itu harus putus di kita. Terus kalau kita menjadi korban, mau melapor saat itu, tidak melapor saat itu, kita harus berani bicara. Karena kita akan dilindungi, kawan-kawan. Balik lagi, jangan takut, jangan menjadikan diri sendiri itu hal yang bisa diatur oleh orang lain. Tubuh kita otoritasnya di kita, bukan di orang lain.
Jadi kita yang tahu tubuh kita yang tahu emosi kita. Jadi jangan biarkan orang lain itu ikut campur dengan diri kita. Itu harus diputuskan dari sekarang. Oh, kita pernah mengalami itu berarti keturunan di bawah kita, bahkan kita tuh bisa untuk memutus rantai itu. Terima kasih. Untuk laki-laki sama, itu berlaku untuk semuanya. Tapi karena seperti yang saya bilang tadi, pada tren kasus lebih banyak dialami perempuan, ya kita bahas soal ketubuhan perempuan, ruang perempuan itu karena kita jarang ya mendapatkan itu. Dan terima kasih ya udah memilih perempuan untuk berbicara hari ini. Itu karena kalau saya pilih laki-laki ini jadi agak lucu gitu kan. Biasnya tinggi kali itu. Udah programmernya laki-laki juga gitu. Jadi nggak enak. Dan mungkin dari saya sendiri ya, dari sudut pandang laki-laki juga penting untuk terus belajar ya bagi kita untuk membuka diri, untuk tetap berusaha membuka diri dengan kritik gitu ya, karena kan mau nggak mau lingkungan patriarki, lingkungan yang seperti tadi ruang publik itu kan semuanya menguntungkan laki-laki ya, menguntungkan kaum gue ini gitu ya. Tapi kadang-kadang itulah surplus value yang nggak terasa. Kadang-kadang aku nggak ngelakuin itu kok gitu, tapi kamu diam gitu. Itu juga persoalan laki-laki gitu. Ketika ada kekerasan kayak gitu, seharusnya yang laki-laki juga berada di garda untuk membantu korban gitu. Jadi stay with victim itu kayak udah jadi slogan yang udah mutlak gitu. Dan laki-laki kayaknya harus belajar lebih banyak soal itu gitu kalau gue pikir ya. Ya menikmati surplus value tadi, maksudku kerentanannya justru di laki-laki ketika diam juga ada persoalan di situ. Jangan-jangan kok nggak menormalisasi itu gitu, dan itu kan jadi pelaku juga ya, pembiaran itu jadi pelaku juga. Mungkin barangkali dari situ diskusi kita. Makasih banyak Nanda ya. Kita bicara tentang ruang yang irisannya. Oh iya, ini apa nih? Oh, katalog, iya benar. Catatan programmer ada di sini kawan-kawan, juga ulasan tentang filmnya, termasuk juga review Aceh Screening Week di beberapa pekan lalu. Enggak jadi. Oke, ya kira-kira kisi-kisinya bisa di situ ya. Jadi memang agak mohon maaf nih bagi saya programmer sendiri coba menentukan ya antara ruang, struktur, kemudian kondisi sosial tentang patriarki, gender dan segala macam. Karena semuanya kayaknya mencakup ya ketika menonton film ini, kita harus bicara banyak nih gitu kan. Karena ketika bicara perempuan kayaknya udah langsung melekat ya situasi sosialnya. Di situ ada angkot, di situ ada kendaraan, kemudian ada jalanan, ada rumah, ada masjid. Mau nggak mau ruang itu akhirnya melekat dengan persepsi ya. Bagaimana peran itu mulai dibagi-bagi antara laki-laki dan perempuan. Besok tanggal 28 kita akan lanjutkan pemutaran, judulnya Nina Fau. Dan aku pikir ini kayaknya nggak kalah serunya karena ini film fiksi. Ini film fiksi dari Malaysia. Tentang pergulatan batin seorang perempuan mu'alaf. Menarik nih. Karena nggak sepenuhnya fiksi. Karena kawan-kawan kalau baca nanti di katalognya itu sebenarnya berangkat dari sejarah di Sabah juga tentang ada islamisasi besar-besaran di masa lalu. Kemudian yang akhirnya membuat isu perpindahan agama, konversi agama orang dari Kristen masuk Islam itu jadi sensitif sekali di sana gitu. Karena ada riwayat masa lalu. Jadi kawan-kawan mudah-mudahan datang lagi dan bisa mengomentari lebih dalam lagi. Karena besok filmnya hampir berapa ya durasinya? 1,5 jam. Berarti kita harus mulai jam berapa? Jam 4 kita akan mulai terus ya. Karena saya khawatir nanti waktu diskusinya jadi gak banyak. Karena 1,5 jam itu berarti jam 5:30 kita kelarin film itu mungkin. Jadi siap-siap aja gitu. Di katalognya kayaknya udah tergambar sedikit tentang film itu. Jadi kawan-kawan kayaknya udah mulai bisa baca yang di sini ya. Jadi ketika nanti ingin menanggapi, memberikan perspektifnya nggak terlalu ini. Nggak terlalu kaget lah. Ya kan? Karena dari spill sikit-sikit tuh sama sutradaranya yang sempat kami wawancarai juga, Bebra Mailin ya. Film Nina Fau yang akan kita putarkan besok juga di katalog itu kawan-kawan bisa baca tentang latar film itu sendiri gitu. Jadi penting kayaknya kawan-kawan tadi akses barcode ini ya. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih kawan-kawan. Mumpung 6 berapa nih? Jam berapa sekarang? Masih ada waktu beberapa menit untuk sekedar menunggu, ngambil takjil, buka puasa. Di sini ya. Ada
ada di sini. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, ada yang nggak berkenan gitu. Tapi kita semua sama-sama belajar di sini. Makasih banyak untuk Kak Usna, untuk Alvin, untuk kawan-kawan yang lain ya, udah memberikan perspektifnya. Kita senang Aceh Screening Week menjadi ruang yang terbuka bagi kita pengen ngasih pendapat tentang film. Dan juga ternyata nggak hanya soal film, akhirnya kita ngejelasin tentang fenomena keseharian yang kita hadapi, karena apa yang ditampilkan dalam film ternyata cerminan dari realitas kita sehari-hari gitu. Dan semoga mungkin nanti besok gitu mungkin ada yang relate gitu ya. Ya seorang Nina yang punya adik juga, yang punya pergulatan batin sendiri, seorang ayah juga, semuanya ada nanti di film besok gitu. Jadi saya pikir ini sangat seru untuk kawan-kawan ikutin, nonton, jangan lupa datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.